adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita minggu ini, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur masih bisa sama-sama berkumpul secara online untuk beribadah, dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan baik. Siapkanlah hati kami Tuhan supaya seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan kalau sepanjang ibadah kami tadi masih menyakiti hati-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya Pentakosta. Kita baca bersama-sama. Ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh
Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca Alkitab, kita udah lihat video, dan kemarin adik-adik juga udah isi kuesioner mengenai beberapa pertanyaan yang adik-adik ketahui tentang Roh Kudus. Kakak udah baca, kakak bersyukur kita semua sudah mengerti apa sih atau siapa sih itu Roh Kudus, apa sih perannya dalam hidup kita. Nah, di hari ini, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita mau sama-sama kembali mengerti, kembali merefleksikan apa sih peran Roh Kudus, apa sih maknanya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi sebelum ke sana, kalau kemarin ada satu pertanyaan, kenapa sih Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk kita? Nah, adik-adik, pertanyaan itu adik-adik jawab sebagian besar untuk menolong kita, untuk menuntun kita, untuk memampukan kita. Nah, itu udah benar adik-adik. Cuman, supaya kita lebih mengerti kenapa sih Tuhan mengutus rohnya yang kudus untuk menolong kita, untuk apa sih? Menolong dalam hal apa sih? Kita harus ingat ketika Kamis kemarin, tanggal 21 itu, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan naik ke surga, dia memberikan satu perintah. Yaitu apa? Yaitu untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kalau boleh kita lihat, tadi kan kita baca pasal 2, kita baca pasal 1 yang ayat ke-8, kakak bacain. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita melakukan amanat agung yang Ia tinggalkan untuk kita. Sekarang saatnya kita bekerja, yaitu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Seperti yang udah pernah sering adik-adik dengar, menjadi saksi Tuhan tidak semata-mata hanya tugas pendeta, hanya tugas kakak guru yang bercerita, tetapi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, tugas kita untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, susah atau gampang? Susah ya, karena dunia sekarang, dunia yang udah gak peduli lagi sama firman Tuhan, boro-boro itu. Mungkin contoh gampangnya, mungkin kalau misalnya adik-adik gak nyontek di sekolah, adik-adik akan dianggap aneh dan kaku. Nah, disitulah Roh Kudus akan membantu dan memampukan kita. Selama kita mengizinkan Dia untuk memimpin hidup kita, untuk membantu kita, gak ada satupun firman Tuhan atau kehendak Tuhan yang sulit untuk kita lakukan. Nah, adik-adik mungkin untuk ilustrasinya, kalau adik-adik di rumah punya saklar lampu, pasti punya ya. Kalau misalnya adik-adik mau ruangannya terang, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik harus memencet dulu saklar lampu itu, cetak gitu, baru nanti lampu itu akan menyala. Demikian juga Roh Kudus. Benar jawaban adik-adik bahwa Roh Kudus, kita percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi permasalahannya, apakah kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Nah, nanti selanjutnya akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai apa aja sih fungsi Roh Kudus. Mungkin secara garis besar Roh Kudus itu penolong kita.
Tetapi ada penjabaran lebih lanjut lagi, apa aja sih fungsi atau peran Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu ketika kita sudah menyadari Roh Kudus ada di dalam kita, bagaimana sih seharusnya hidup kita itu? Apa sih buah yang seharusnya ada di dalam hidup kita? Nah, itu akan dibahas lebih lanjut oleh Bang Samuel. Didengarkan baik-baik ya. Ya, terima kasih Kak Mania. Adik-adik abang akan lanjutkan dari sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari ceritanya, abang mau menjelaskan sedikit mengenai Pentakosta itu sebenarnya hari apa. Sekarang kita memperingatinya sebagai hari turunnya Roh Kudus. Tapi sebelum itu, sebelum turunnya Roh Kudus, orang Yahudi sudah merayakan Pentakosta dan nama lainnya adalah Tahun Yobel. Itulah kenapa saat itu di Yerusalem banyak orang-orang, baik orang Israel yang beragama Yahudi maupun orang yang bukan orang Israel tapi beragama Yahudi. Nah, murid-murid saat itu juga berada di Yerusalem untuk menunggu turunnya Roh Kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi murid-murid itu menunggu dari sejak kenaikan Tuhan Yesus sampai hari raya Pentakosta, yaitu selama 10 hari. Lalu pas hari raya Pentakosta itu Roh Kudus turun dan menghinggapi murid-murid, sehingga murid-murid diberi kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa lain, dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca di Alkitab, saat itu di Yerusalem ada 15 bangsa lain, dan murid-murid itu bisa ngomong dalam bahasa-bahasa bangsa tersebut, menceritakan kalau di Alkitab kalimatnya adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia, menceritakan mengenai bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, sehingga orang-orang tersebut mau percaya dan dapat memperoleh keselamatan. Nah, sekarang kita akan bahas nih bagaimana sih cara Roh Kudus bekerja. Adik-adik sebenarnya udah jawab itu di kuesioner yang dikirimkan oleh Kavania. Abang menyimpulkan dan menambahkan. Jawaban adik-adik semua tuh bagus ya. Nah, cara yang utama adalah memberi kita hikmat. Hikmat itu apa sih adik-adik? Hikmat itu adalah kemampuan dari Tuhan untuk kita, sehingga kita tahu bagaimana bertindak dalam situasi apapun. Jadi itu nggak hanya sekedar kepintaran atau kebijaksanaan, lebih dari itu. Hikmat itu memampukan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika ada masalah, kita tahu harus ngapain. Ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita tahu harus ngapain. Yaitu maafkan salah satunya ya. Yang kedua adalah menguatkan hati nurani kita. Artinya apa? Kita tuh makin bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan mana yang baik, mana yang jahat. Dan kita itu semakin anti terhadap hal yang jahat dan semakin suka terhadap hal yang baik. Yang tadinya suka nyontek, tiba-tiba tuh jadi anti nyontek. Oh, nggak mau, saya orang jujur. Yang tadinya suka ngomong kasar, ketika dia ngomong kasar dia malah cabein dirinya sendiri. Ya, itu hati nurani itu membuat kita seperti itu. Kita makin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan semakin mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Yang ketiga adalah memampukan kita untuk berkomunikasi dengan baik, untuk menyampaikan hal yang tepat di berbagai situasi. Kita lihat adik-adik, murid-murid itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Itu ngomongin tentang komunikasi. Sehingga sama, Roh Kudus juga memampukan kita untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi ketika ada teman kita yang sedih, kita dapat menghiburnya dengan baik. Ketika ada teman kita yang senang atau berhasil, kita dapat memberi selamat dengan baik. Ketika teman kita ada yang sedang putus asa, kita dapat menyemangatinya dengan baik. Ketika teman kita ada yang salah, kita dapat menegurnya dengan baik. Dan yang keempat adalah Roh Kudus itu bekerja dengan cara membuat kita sadar betapa berharganya diri kita dan betapa berharganya orang lain. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus itu mau mati untuk dosa-dosa kita. Bayangin loh, sampai mati demi dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita sangat berharga. Sehingga kita dapat menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain. Kita bisa melihat bahwa orang lain itu sama berharganya. Ketika kita bisa melihat hal tersebut, kita dapat berbuat baik kepada semua orang.
Karena kita sadar betapa berharganya orang lain tersebut di mata Tuhan. Nah, itu keempat hal tadi, memberi hikmat, menguatkan hati nurani kita, membuat kita semakin baik berkomunikasi, dan juga membuat kita menghargai diri sendiri dan orang lain adalah bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Di kuesioner tadi, di pertanyaan nomor 2 mengenai apa sih peranan Roh Kudus, ada yang jawab bahwa Roh Kudus itu adalah teman yang setia. Itu tuh jawaban yang sangat-sangat bagus. Betul, Roh Kudus itu teman yang sangat-sangat setia. Dia itu teman yang selalu dan bisa menemani kita di situasi apapun. Ketika kita sedang sedih, Roh Kudus akan menghibur kita. Dia akan memberi semangat kepada kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita bingung, kita harus berbuat apa, Roh Kudus itu akan memberi kita hikmat, sehingga kita dapat melakukan yang baik. Mungkin kita punya masalah dengan teman kita punya masalah dengan orang tua kita, Roh Kudus itu akan memberi kita hikmat untuk menghadapi hal tersebut. Ketika kita merasa rendah diri, ketika kita merasa kita tuh bisanya apa, saya itu bisanya apa sih, nilai saya jelek, saya olahraga nggak bisa, saya nggak punya teman-teman yang baik, mungkin kita merasa rendah diri, kita merasa kita nggak berharga. Roh Kudus itu akan mengingatkan betapa berharganya kita. Roh Kudus itu akan berkata bahwa mungkin kamu merasa nggak berharga, tapi bagiku kamu tuh sangat berharga. Tuhan itu mau mati demi kamu. Roh Kudus akan menguatkan hati kita, sehingga kita tuh dapat menjalani hidup-hidup kita dengan lebih baik. Dia teman yang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalian mau dengerin atau enggak? Kak Fainal tadi udah nyontoin kan mengenai saklar lampu. Itu kan lampu nyala nih. Tapi apakah lampu ini nyala sendiri? Enggak kan, harus dipencet. Nah, sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu gak pernah maksa untuk didengarkan. Roh Kudus terus berbicara, tapi Roh Kudus itu gak pernah maksa untuk kita mengikutinya. Keputusannya di tangan kita. Kita mau dengerin Roh Kudus atau enggak. Tapi percayalah adik-adik, ketika kita mengikuti Roh Kudus, ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan jauh lebih baik. Bukan sekedar lebih baik ya, jauh lebih baik. Dan kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Adik-adik lihat ya, murid Tuhan Yesus itu 12. Satu cabut. Satu menjual Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tuh punya Instagram, followernya 12, satu unfollow. Nah, bayangin aja, dari 12 itu, terus satu cabut, tapi akhirnya digantikan, bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan kekristenan ke seluruh dunia. Sehingga sekarang, kekristenan itu adalah agama terbesar di dunia. Bayangin aja loh, dari 12 orang. Kenapa mereka bisa melakukan tersebut? Mereka melakukan hal tersebut karena dipimpin oleh Roh Kudus. Karena mereka mau dipakai oleh Tuhan. Terus kita bisa lihat juga No Manson. No Manson ketika memberitakan Injil di tanah Batak, pernah berhadapan dengan dukun Batak. Tapi No Manson bisa menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Hidup kita dapat menjadi jauh lebih baik. Hidup kita dapat menjadi lebih berarti. Hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan orang-orang lain dapat melihat Tuhan Yesus dalam diri kita. Nah, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, apa sih buktinya? Nah, kita buka nih di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 ya? Nah, coba perhatikan adik-adik. Kalimatnya itu buah roh.
bukan buah-buah roh. Buah roh, bukan buah-buah roh. Kenapa? Karena 9 hal tersebut itu sepaket. Gak ada orang yang bilang bahwa saya punya kasih, tapi saya gak punya kemurahan. Saya punya kasih nih, nolong orang gak mau. Gak bisa seperti itu. Saya punya kasih nih, berbagi makanan gak mau, padahal makanannya kelebihan. Saya punya kasih nih, tapi hobinya marah-marah. Gak bisa seperti itu adik-adik. Ketika orang yang bilang punya kasih tapi marah-marah, hobinya marah-marah ya, atau dia bilang saya punya kasih tapi berbagi nggak mau, padahal dia berkelebihan, itu namanya bohong. 9 hal ini tuh sepaket, dan 9 hal ini tuh akan terlihat di hidup kita ketika hidup kita itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang terakhir nih adik-adik, Abang akan bahas mengenai di situasi seperti ini di mana interaksi kita kurang dengan orang lain, bagaimana kita bisa memancarkan kasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya mungkin ini udah berapa kali sampaikan, Abang mengingatkan lagi. Salah satu caranya adalah kita bikin, kalau misalnya kita bikin status, bikinlah hal-hal yang positif. Nikita itu suka loh ngasih status yang positif, baik itu firman Tuhan, baik itu kalimat-kalimat yang menyemangati, itu hal-hal yang baik gitu. Terus bisa kalian itu WhatsApp atau DM teman kalian, nanya kabar aja. Misalnya kan Rogate nanya Ijong, Jong apa kabar? Lalu mereka main bola secara virtual, nggak paham juga teman gimana. Nah, bisa itu nanya kabar teman kalian. Bagaimana kabarnya, dia sehat atau enggak. Tunjukkan perhatian kalian kepada teman-teman kalian. Terus nggak ngeluh, bilang bosen lah apalah. Dengan kalian nggak ngeluh, itu juga membantu, karena nggak menambahkan beban orang dan membuat diri kalian menjadi pribadi yang lebih sabar. Lalu bisa juga tuh dengan mengurangi keluar untuk hal-hal yang nggak penting. Mau keluar nih, mau nongkrong sama temen. Dengan kalian nggak keluar, kalian sudah membantu untuk mengurangi penyebaran virus corona. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di situasi seperti ini untuk melancarkan kasih Kristus. Yaitu contohnya hal tadi. Ketika kita perhatian kepada teman, ketika kita tetap di rumah saja dan tidak ngeluh, ketika kita tetap rajin belajar di rumah, itu sudah menjadi saksi Kristus, itu sudah memberitakan Injil, itu sudah itu sudah membuat orang dapat melihat diri Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, adik-adik, cerita minggu ini sudah selesai. Tetap semangat, kita pasti akan bertemu lagi secara langsung. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau memberikan Roh-Mu kepada kami untuk menuntun kami. Pimpin kami Tuhan agar mau lagi dipimpin oleh-Mu, mau lebih mendengar lagi suara-Mu, mau lebih mengikuti lagi kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa Tuhan mau mendoakan keadaan dunia ini yang sekarang sedang dilanda virus corona. Tuhan yang tolong berkati dokter-dokter dan suster-suster serta semua para medis yang berjuang, tolong jagai dan lindungi mereka. Tuhan juga yang tolong beri penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh karena kematian akibat virus corona ini. Tolong Tuhan beri mereka penghiburan yang daripada-Mu saja. Kami percaya Tuhan bahwa wabah ini akan berakhir dan kami akan dapat kembali berkumpul dengan teman-teman kami secara langsung. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tolong jagai dan sertai kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami mau belajar lagi untuk lebih bersyukur. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Dah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama